A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Wahab di channel YouTube Abdul Wahab PT Channel. Ini masih ada pos pengamanan operasi ketupat selawah ya. Pos pengamanan lebaran lah. Jadi memang hari ini adalah hari yang di akhir-akhir Ramadan ya. Ramadan di akhir-akhir lebaran. Baru selesai liburan ya. Masih jalan pulang dari hasil mudiknya, mereka lagi melintasi jalan-jalan yang ada di berbagai daerah ya, termasuk daerah kita ini juga. Jadi saya akan membawa kalian kali ini melihat suasana, gimana sih suasana di Aceh Tamiang pasca lebaran. Nah, inilah dia. Ada yang udah sampai ke rumah, ada yang masih di jalan mau pulang ke rumah ya kan. Ada yang masih kunjungan. Jadi kemarin waktu lebaran saya itu nyupir ya ke Danau Toba. Awalnya dari Binjai, kemudian pecah dua, dan yang satu mobil tuh dipecah. Jadinya ada dua mobil kami itu berangkat dari Binjai, Medan, masuk Penetapan, masuk Brastagi, masuk ke terus ke arah Brastagi, Kabanjahe, Silalahi, masuk Simerjarunjung, masuk terakhir ke pelabuhan Haji Bata. Sebelum itu ras tiga ras ya. Muter lagi sampai ke mana itu? Harapan, masuk lagi terus arah ke pelabuhan Haji Bata, nyebrang laut sampai akhirnya ke pelabuhan Tomo. Ya, pelabuhan Tomo apa namanya? Tomo kalau nggak salah. Lanjut lagi perjalanan malam sampai akhirnya melewati CBA malam-malam karena malam itu jadi nggak nampak kan. Tapi terakhir sampai di rumah kawannya sewa saya, kami nginep di situ sampai paginya baru kita nampakkan gimana suasana di CBA ya, patung Yesus yang sangat besar, dan kita dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah laut ya. Tapi lebih asik sebetulnya kalau naik sepeda motor, naik kereta, ketimbang naik mobil kan. Penglihatan kita terbatas, apa yang kita nampak mungkin ada di satu sisi di mana kurang jelas. Tapi kalau naik sepeda motor kayak gini kan, nah, bisa kita melihat kiri, kanan, depan ya. Kalau belakang pun bisa kayak gini. Nah, ini lihat belakang nih. Alhamdulillah udah sampai di rumah. Jadi selesainya sampai di rumah inilah saya berinisiatif untuk mengajak kalian, yuk bareng kita gas ke Kuala Simpang. Kebetulan nanti malam saya ada ngopi bareng Rosyadi, teman sejabat seperjuangan kita. Nanti insya Allah ngopi di GK kayaknya. Sebelum itu saya Kuala Simpang dulu, perjalanan sore hari, karena tadi malam sebetulnya mau berangkat juga, cuman hujan. Akhirnya ya udahlah, besoknya aja. Nah, inilah dia waktunya tiba, waktunya yang telah tiba. Udah lama kita nggak naik sepeda motor, selama ini naik mobil terus ya kan. Enak juga naik sepeda motornya, bisa keluar ngebut. Memang beda dia, kalau naik mobil itu kan setengah bulat dan duduk kita nyantai seperti ini kan gitu. Tapi kalau ini agak nungging sedikit, agak nundur sedikit. Jadi sensasi capeknya itu beda. Kalau naik mobil itu kita banyak-banyak melatih kesabaran. Karena asal kita bawa kencang, takutnya nabrak ya kan. Tiba pas macet lagi itu, ya Allah, Masya Allah. Bisanya dari Brastagi turun sampai ke Binjai ya kan, itu 5 jam keluarnya aja. Karena mobil tuh jalan nggak jalan gitu. Ini ada berapa nih ya? Ini kan bisa muat 2 mobil ya. Kalau untuk jalan 2 di sini, 2 di situ, 4. Nah, di Brastagi kemarin di Penetapan pas kami jalan turun itu sampai 4 baris. 1 2 3 4. Sebelah sana pun gitu juga. Sampai 8 baris ya kalau nggak salah. Saking macetnya tuh kemarin. Memang kalau jalan-jalan naik mobil pasca lebaran, bukan pasca lebaran sih, ketika memang lebaran, nggak ada enaknya. Tuh, jalan-jalan di hari biasa tuh mudah-mudahan ya bisa lebih terhindar dari macet.
guys. Goyang nggak dipotong? Tidak goyang ya. Karena kita bukan lagi mau ajang balap-balapan di sini. Kalau memang dia mau balap-balapan di sirkuit aja, jangan di jalan lintas, jalan raya. Karena apapun ceritanya itu sangat berbahaya ya kan. Ya, kalau memang mau balapan mendingan di sirkuit lah, di tempatnya gitu. Ini kan bukan tempatnya, ini jalan umum, semua orang pakai. Lagi ngebut-ngebutnya, pas lagi kencang-kencangnya, kejadian hal yang tak diinginkan. Yang rugi siapa? Kita kena, orang yang tak bersalah pun bisa kena. Tapi kalau di sirkuit jatuh pun kita rugi sendiri gitu. Makanya saya kalau ada yang lewat kayak gitu tuh ya tanya, panas gak? Otomatis karena saya masih darah muda ya panas gitu. Emosi juga, rasanya tuh pengen ngejar balik gitu. Apalagi kereta kita ini kan bisa juga diadu soal speed dan kekencangannya kan gitu. Tapi kembali lagi kita harus mengingat, mengimbang dan memikirkan serta memahamkan ya untuk diri saya sendiri dan untuk semua menonton. Balap-balapan bukan di jalan lintas seperti ini ya, tapi kita kalau balap-balapan di sirkuit atau mungkin bisa juga jalan lintas tapi udah disterilkan dulu. Apa steril ya, udah dibersihkan dulu dari umat-umat yang lain, jadi biar nggak merugikan pengguna jalan yang lain gitu kan. Ada kok saatnya kita balapan, ada saatnya kita pelan, jadi nikmati aja semua saat-saat yang kita lakukan. Akhiri videonya ketika sudah di Kuala Simpang aja. Ternyata masih ramai ya. Ini hari apa nih? Hari Kamis kalau nggak salah ya, tanggal 17. Seminggu setelah Lebaran ya ini, ya kan? Lebaran kita hari Rabu, seminggu lewat 1 hari ini waktunya. Tapi ya masih banyak lah orang lewat. Ada yang baru pulang mudik ya, ada yang belum puas mudik, akan mudik lagi. Nggak tahu ya. Oke, potong aja. Kemarin tuh ya kerja kita tuh capek ya, 2 hari 2 malam di jalan, berhenti cuma 1 malam doang. Malam sebelum malam yang kita berhenti itu memang di jalan juga, tapi alhamdulillah saya menikmati ya, saya sangat menikmatinya. Terlebih lagi memang sewanya bukan siapa-siapa guys, bukan orang yang tak kita kenal atau mungkin baru kali itu kenal, tapi memang sebelum itu, jauh sebelum itu kami udah saling mengenal gitu. Kebetulan sepeda motor ini dulu kan sering rusak. Waktu pas lagi rusak parahnya, adik saya mekanik luar biasa, dia nggak sanggup lagi lepas tangan kan gitu. Udah nggak terbetulkan aku lagi nih bang katanya. Akhirnya saya tanya info dengan kawan, ada mekanik andalan di daerah Opak, namanya Bang Ipan ya. Jadi sama dia saya betulin kereta ini. Akhirnya ya dari yang dulunya sampai air bercampur oli gitu-gitu aja ya kan,
sandal saya. Misalnya kalau rusak-rusak yang nggak terlalu parah separah kayak kemarin, sama adik saya si Toli pun bisa. Saya nomor 3, udah parahnya luar biasa baru saya serahkan. Tapi sekarang ini karena adik saya pun udah jarang dia bisa buka bengkel, dia udah mulai kerja di Pertamina. Mungkin dia mikirkan kerjanya aja udah capek ya kan, bengkel-bengkel pun nggak terbuka. Mungkin saya kalau asal apa-apa betul di kereta ya, kalau masih sanggup dengan tangan saya ya saya betulin bengkel saya sendiri aja, karena kan kunci-kunci kita juga ada. Kalau di luar batas kemampuan saya, nah misal kayak servis apa namanya injektor itu kan udah bagian-bagian dalam ya, saya lepas tangan daripada ada apa-apa bahaya, mending saya serahkan dengan yang ahlinya gitu. Jadi sama Bang Ipan itu, dulunya Bang Ipan ini waktu masih kecil kan tinggal di perumahan Mora ya, Mapoli Raya, bersama dengan kawan-kawannya gitu kan. Setelah besar nih kan ada yang pindah ke Binjai, ada yang pindah mana-mana. Jadi kumpul mereka tuh di satu waktu pas momen lebaran kayak gini. Jadi saya tanya, "Bang, ini pulang kampung apa gimana?" "Enggak Bang, ini kita jalan-jalan Bang," katanya. "Sama siapa jalan-jalan?" Saya pikir kan gitu awalnya, rupanya sama kawan-kawannya. Cuman abang tuh sendiri yang udah berkeluarga, yang udah punya anak juga. Yang lainnya masih lajang guys, ada yang sebaya saya, ada yang di bawah saya gitu. Kawan-kawan masa kecil dulu mereka kumpul jadi satu ya kan, jalan-jalan. Seru persatuan mereka terbangun dari sejak kecil gitu. Jadi melihat mereka dan dengan kekompakan mereka, muncul rasa iri dalam hati saya gitu. Kenapa saya kok nggak bisa seperti mereka? Kawan-kawan masa kecil saya entah pada udah kemana gitu. Jadi dari situ saya lebih memahami bahwa membangun ikatan itu penting. Membangun jaringan persaudaraan itu sangat-sangat penting. Karena saya sendiri merasakan seperti itu. 1000 saudara, kalaupun kita misalnya punya, mungkin belum sampai saudara saya, teman saya, sahabat saya sampai 1000 belum ya. Mungkin kalau kalian udah ada yang sampai, silahkan komen di bawah. Kita bisa saling tukar pikiran, bisa saling komen-komenan. Tapi saya pribadi belum sampai. Andai kata pun sampai 1000, itu bagi saya tuh masih kurang gitu, ya kan? Masih kurang. Tapi satu musuh saja dalam hidup itu udah sangat sangat cukup rasanya. Artinya apa? Lebih susah nyari sahabat ketimbang nyari musuh. Lebih susah nyari persaudaraan dalam pertemanan, pergaulan ketimbang nyari musuh. Nyari musuh gampang aja, jelek-jelekan aja dia depan orang, atau bicarakan dia, atau hina dia, caci dia, maki dia, pukul, tinju, jadi musuh itu. Kan bukan itu yang kita cari. Tapi alhamdulillah subscriber saya hari ini udah ada 1000 ya, 1200, 1000,28 lah, mungkin 1280-an lah ya. Masih sangat sedikit guys. Memang udah cukup ya untuk dimonet kalau jumlah dilihat dari jumlah subscribe. Tapi ternyata belum dimonet juga karena masih belum cukup di jam tayangnya. Jam tayangnya belum sampai 4000-an guys. Tapi nggak apa-apa. Saya berharap 1000 subscriber saya ini, itulah teman-teman saya, saudara-saudara saya semua. Meskipun saya mungkin belum kenal, dan usaha mudah-mudahan kita bisa saling mengenal. Dan yang paling penting buat semua penonton setia saya, buat para subscriber saya ucapkan terima kasih. Saya doakan antum semua sehat, kuat, dan mudah dalam segala urusan, murah juga segala pencarian, bertambah kaya, yang sakit disembuhkan, yang sulit dimudahkan, yang sempit dilapangkan. Juga saya minta umurnya diberikan keberkahan. Tapi untuk doakan saya gantian, saya hanya minta satu aja, doakan saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Hanya itu aja. Kita
dia terminal kota Kuala Simpang, dan sampailah kita di kotanya, kota Kuala Simpang, kota yang tidak sebesar dengan kota Medan, tidak juga bisa dibandingkan dengan kota kalian. Ini hanya kota kecil ya, kota kecil yang ada di daerah saya. Banyak orang pun bilang bukan kota ini, tapi ya nggak apa-apa lah, saya bilang kota aja, kota kecil lah lebih tepatnya ya. Lampu hijau lagi guys, kita bisa lanjut tanpa harus berhenti. Dan ternyata masih ramai ya, tapi tidak seramai kemarin itu. Ya ampun, anak kecil di becak, nggak bahaya kah? Anaknya abang itu tuh, si kecil kali ya. Syukurnya dia megangnya kuat, kalau enggak kita yang takut nengoknya. Nyamuk nih becak nih, mengusir nyamuk ya dengan cara memberikan asap yang luar biasa untuk pengemudi pengendara di belakangnya. Ini ada jembatan satu lagi guys yang lagi proses pembangunan. Kayaknya jembatan ini bakal mirip-mirip seperti yang ada di Stamford ini. Lebar, karena satu jalur kayak gini tuh terlalu apa namanya, sempit ya. Makanya pas kali ada pembangunan di sini itu ada alat beratnya juga. Oke lah, saya udah melewati kota Kuala Simpang. Saya kira saya akan akhiri videonya sampai di sini. Kita akan lanjut lagi berkegiatan, tapi kegiatan yang tidak ingin saya rekam. Kita akhiri vlognya sampai di sini. Oh, sampai sedepan situ lah ya, depan Yamaha Alfa Scorpio. Karena saya mau menjumpai seseorang untuk saya penuhi keperluan. Jadi buat semua subscriber saya ucapkan kembali terima kasih banyak selama ini telah sedia
setia, telah mau dan bersedia untuk mendukung channel YouTube kita. Maka saya memohon dengan sangat mohon kembali untuk mendukung channel kita seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan bagi yang belum ya, karena berlangganan itu gratis supaya tidak ketinggalan video-video kita yang terbaru, terupdate, dan terpercaya hanya bersama kita. Ini dia Alfa Scorpina Abdul Wahab itu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.